Mahfud MD, Tom Lembong tidak bisa dipidana, dia hanya laksanakan tugas dari atas. Kasus Tom Lembong contoh nyata hukum bisa dibuat mainan penguasa. Guys, kritikan demi kritikan atas vonis Tom Lembong sampai sekarang masih rame banget loh. Bagi Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch, vonis ke Tom Lembong ini bukti kalau hukum bisa dibuat mainan di Indonesia. Iskandar bilang kalau emang akunya hukum Indonesia adil, harusnya nggak pandang bulu. Soalnya hakim kan udah jelas banget bilang Tom Lembong nggak niat jahat dan nggak terima korupsi, tapi malah tetap dipenjara. Jadi kagak ada duit negara yang lu makan, terus lu masuk sini kasusnya korupsi, dendanya ratusan juta. Ya ilah Tom, lu kan kuliah di Harvard, ngapa jadi goblok amat sih? Nih asal lu tahu, di lapas ini yang kasus korupsi dari ujung sono ke ujung sini kagak ada yang nombok Tom, hitungannya Tom. Dia makan duit negara sebanyak-banyaknya, miliaran, triliunan, paling juga denda ratusan juta. Masih masuk hitungannya. Nih kalau lu mau tahu, belah sono noh, ujung noh, ada korupsi bansos namanya Juliari Batubara, yang orangnya batu banget. Dia korupsi Tom 30 miliar lebih, tapi denda berapa? Ratusan juta doang. Masuk hitungannya Tom. Itu dia, bapaknya di penjara sini, anaknya masih bisa Tom makan kintan tiap hari. Lah orang duit bapaknya korupsi sebanyak-banyaknya itu. Makanya kata gue jadi orang kalau udah pinter jangan polos-polos amat Tom. Lalu mau dibego-begoin orang ini mau jatuhnya di sini. Kalau kata bocah zaman sekarang mah lu kagak nyampe, Tom. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah. Vonis 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah terhadap Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tom Lembong 2015-2016 memunculkan pro dan kontra. Tidak ada uang 1 rupiah pun yang mengalir ke Tom Lembong, tapi ia tetap penjara, apalagi dikenai denda. Sejumlah pakar hukum menyatakan bahwa hal ini memungkinkan karena Tom Lembong memperkaya pihak ketiga dan itu ada dalam delik korupsi. Pertanyaan kedua, semua Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi 2014 sampai 2024 ada 6 Menteri Perdagangan dan ke-6 Menteri Perdagangan tersebut melakukan importasi gula jutaan ton setiap tahun. Pertanyaan kedua tadi adalah kenapa hanya Tom Lembong yang dikenai jerat pasal? Ini pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan akan terjawab nanti di sidang banding. Kita tunggu bersama. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Membingungkan lagi. Ya. Bisa benar kenapa? Karena apa yang di-expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat ya, menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Ya. Karena apa? Legal formal korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau korporasi. Itu jadi satu. Bisa saja dia tidak memperkaya diri, tapi dianggap memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Satu. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh ngimpor gula karena produksi melimpah. Lalu memperkaya orang lain tentu. Ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari situ. Tidak memperkaya diri. Gitu. Tapi merugikan keuangan negara sudah dihitung kan oleh kejaksaan. Kalau tidak karena ada ini maka negara rugi sekian itu sudah dihitung. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Tetapi membingungkan dan harus dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal itu. Harusnya mulai dari yang terdekat. Tahun 2003, 2023, 2021 itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada semua itu. Ya, iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, Tom Lembong dari sudut yuridis formal, legal formal ini. Tapi kenapa yang ini nih dibiarin? Iya tuh Pak. Nah itu terus jadi pertanyaan, menjadi isu politik. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Oke. Gimana Bos? Gimana? Ya gampang lah. Yang Pak Mahfud jelaskan kan yang dibuka jaksa ke publik. Dan wawancara itu dilakukan sebelum persidangan, sebelum dakwaan. Tapi kan kalau menurut Pak Mahfud sebetulnya secara unsur bisa. Iya, ditersangkakan.
tersangka kan belum tahu terbukti itu bersalah atau enggak, dan di fakta persidangan dijelaskan kalau ternyata dari putusan itu nggak ada. Paham nggak sih? Ya paham. Ya, jadi kecuali Pak Mahfud nih ngomong setelah putusan itu dilakukan. Ya, Pak Mahfud itu mengomentari peristiwa tersangkanya Pak Tom Lembong tahun lalu. Nah, inilah yang akhirnya di-generate sama orang untuk ngasih dukungan atas dipidanakannya Tom Lembong. Padahal Pak Mahfud ngomongnya waktu sebelum di putusan pengadilan, dan fakta peradilan kan kita udah sama-sama lihat. Saksinya udah bilang waktu itu memang butuh gula. Jadi Pak Tom Lembong jadi artinya Pak Mahfud mengatakan pada saat itu gula melimpah itu sudah berdasarkan fakta kejaksaan. Udah terjawab kan? Kan? Dia bilang kan ini loh alasan ditersangkakan gitu. Nah, tapi itu untuk itu adalah ada pengadilan kan. Dan itu yang yang ternyata di pengadilan bukan jadi salah satu masalah yang akhirnya jadi bahan pertimbangan putusan atas Tom Lembong. Kerugian negaranya itu sifatnya yaitu tadi keuntungan nilai transaksi, ya itu nggak ke BUMN tapi ke swasta. Ya mana secara harga kalau kita lihat memang normal. Tapi sekarang sesudah vonis, saya nyatakan keputusan hakim tuh salah. Prof Renal, saya selama hidup rasanya tidak pernah membela atau menyalahkan hakim ketika menghukum koruptor. Tidak pernah saya. Baru kali ini saya mengatakan ini saya harus bela karena soal hukum. Ini jahat tuh ukurannya 4. Satu, dia punya maksud untuk itu. Untuk mengambil itu, untuk ambil keuntungan, punya maksud. Itu purpose istilahnya. Lalu yang kedua, dia tahu bahwa itu akan merugikan dan itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, dia ceroboh. Yang keempat, dia lalai. Kalau 4 ini terjadi, maka sudah terbukti dia punya mensrea. Nah, ini di kasus Tom Lembong tidak ada sama sekali. Sudah dikejar kemana-mana, selalu tidak kelihatan di situ. Tidak ada bahwa dia punya niat tuh dari mana, wong dia diperintah oleh atasan. Ada dokumen-dokumen bahwa itu diperintah. Gitu. Dalam hal ini presiden pada saat dalam ini presiden, dan ada rakornya untuk itu. Ada rakor yang dilakukan secara resmi. Berarti tidak ada kesalahan. Beberapa kesempatan Pak Mahfud juga mengatakan ada yang lucu di situ, yaitu ketika hakim mengatakan Tom Lembong ini bersalah karena berperilaku kapitalistis. Iya, itu juga kan lucu kan ya. Seperti hakim itu seperti mau dagel gitu, menghukum orang itu pakai tidak pakai norma, tapi pakai ide. Gini loh, orang bisa dihukum tuh kalau melanggar norma. Barang siapa melakukan ini hukumannya sekian. Nah, kapitalisme itu kan bukan norma, itu ide saja. Iya kan? Itu ide saja. Kapitalisme itu bahwa orang misalnya pasar bebas, perdagangan bebas, macam-macam itu kan ide. Tapi belum ada normanya di Indonesia. Barang siapa melakukan kapitalisme dihukum, tidak ada. Tidak ada, Pak. Ada norma, di atas norma nih asas, di atas asas nih filsafat. Nah, ini hakim nih mencampurkan asas dan filsafat lalu dijadikan norma, padahal normanya itu harus ada di dalam undang-undang. Nah, ini kan hakim lucu-lucuan. Masih soal Tom Lembong, konten saya sebelumnya di IG dan di TikTok banjir komentar. Ada yang bilang saya belain koruptor, menormalisasi kejahatan, ada yang bilang tolol, anak abah, bla bla bla. Sampai ada yang ngirim DM langsung ke IG dan ke TikTok mengirimkan potongan statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa kasus Tom Lembong ini sudah sesuai dengan prosedur hukum atau masuk dalam tindak pidana korupsi, dan dia mengatakan coba belajar dari Pak Mahfud. Tapi update hari ini supaya kalian tahu juga, Pak Mahfud bilang bahwa vonis hakim terhadap Tom Lembong salah setelah dia melihat seluruh rangkaian persidangan dan juga vonis hakim. Pak Mahfud bilang begini, tidak ada pemidanaan tanpa ada kesalahan. Kesalahan dalam artian mens reanya atau niat jahatnya. Nah, selama persidangan Tom Lembong tidak bisa dibuktikan dia punya niat jahat. Tidak ada uang mengalir ke dia juga, tidak ada suap, dan tidak ada juga dia memperkaya diri sendiri. Akhirnya Pak Mahfud bilang bahwa vonis Tom Lembong salah dan Tom Lembong harus banding. Maka yang menghujat saya di komentar di IG maupun di TikTok, ini pandangan yang harus saya sampaikan. Kita bukan sedang membela Tom Lembong, tapi kita melihat dari sisi persidangan ini murni diskresi dia sebagai Menteri Perdagangan. Dia juga meneruskan perintah administratif dari atasan. Ada perintah sampai ke dia teruskan ke hilirnya. Jadi kalau niatnya bukan untuk korupsi, nggak ada aliran dana dan semuanya masih dalam wewenang, kenapa harus dihukum? Banyak ahli hukum juga angkat suara. Mereka bilang hati-hati, jangan sampai salah kebijakan disamakan dengan kejahatan. Ya betul, karena salah mengambil kebijakan yang
berdampak terhadap ekonomi, itu juga bukan kejahatan. Itu bisa jadi kriminalisasi pejabat publik nantinya dan berbahaya. Makanya saya bilang di konten sebelumnya berbahaya. Karena pejabat-pejabat bisa jadi takut ambil keputusan, padahal negara butuh pemimpin yang berani ambil resiko untuk rakyatnya. Itu poinnya. Jadi saya bukan sedang membela koruptor, saya cuma mengajak kita berpikir jernih. Kalau kamu punya pendapat beda, nggak apa-apa, mari kita diskusi, bukan saling menghujat. Ya, tadi kan dari pihak Pak Tom Lembong kan akan banding. Nah, ini yang kemarin Mas, yang seperti saya sampaikan kemarin ketika saya mau hadir kemari, saya melihat ya, ada satu hal yang menarik dari putusan hakim. Seolah-olah hakim itu ingin ada win-win solution dan kasus Tom Lembong itu cepat selesai di tingkat pertama. Dari kita lihat ya bahwa hakimnya itu kan memutus ya, itu adalah 4,5 tahun. Sementara tuntutan teman-teman JPU itu 7 tahun. Artinya dengan 4,5 hakim sudah menghitung kalau Pak Tom menyerah ya, jadi ingkrah ya, maka jaksa nggak wajib banding. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua ya, dengan adanya 4,5 tahun ya kan, maka Pak Tom baru bisa bebas dengan potong masa tahan baru 2029 ya kan. Ini kan menarik juga gitu kan, kenapa 2029 gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir 4,5 tahun 2029 kan 2/3 udah bisa keluar ya, 3 tahun belum remisi. Tetapi kan untuk memilih dan dipilih kan setelah 4,5 tahun, jadi tambah 5 tahun gitu kan. Itu udah saya hitung Mas. Oke, jadi 2029. Iya. Ya, artinya apa? Politik maksudnya? Ya enggak, ini bukan politik ya. Tapi kan kita matematika hukum itu harus kita lihat gitu ya. Termasuk ya, saya lihat bahwa ada hal yang sangat penting dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini terkait dengan kerugian keuangan negara. Itulah mahkota untuk mempertahankan seorang penyidik itu kan, dan seorang bekerja dalam pasal 2 pasal 3 butuh yang namanya auditor. Auditor tuh bisa BPK, BPKP, bahkan bisa ngitung sendiri gitu. Nah, ini yang menarik bahwa putusan hakim ya, itu hakimnya itu dari 500 miliar ya kemudian menjadi hampir 200 miliar gitu kan. Itu kan turunnya sangat drastis gitu kan. Ini menurut saya memang harus dikritisi ya. Kita harus bicara mengenai faktanya. Tom Lembong itu contoh, Om. Tom Lembong 2016 mana tahu dia bakal kena kayak gini. Dia orang pemerintah, dia menteri presiden, salah satu kepercayaan dulu. Siapa yang nyangka? Masa lu baru concern ketika itu kena sama lu? Dan buat pendukung pemerintah yang bilang, wah ya masih ngaitin sama pilpres, come on. Itu menteri loh, mantan menteri bisa kayak gitu, apalagi lu gitu. Mending lu ngelihat masalah ini secara objektif deh gitu loh. Jangan orang yang bilang, wah ini ada masalah kasus ini langsung lu cap anak abah, kan gak kayak gitu. Atau bawa pilpres misalnya. Atau bawa pilpres. Jadi gitu, lu nggak mau melihat ini dibawa pilpres, lu nggak mau lihat ini dibawa politik, lu nggak mau lihat ini dibawa apa? Kebutuhan ini kebutuhan kita bersama untuk menyadari bahwa kalau terus-terusan Pak Tom Lembong disudutkan dan dirasa pantas untuk mendapatkan hukuman seperti itu karena pilihan politiknya, maka satu, itu tidak mendatangkan added value apapun kepada masyarakat. Kedua, itu bakal merugikan banyak orang. Kita harus lihat masalah ini secara objektif. Siapapun bisa kena kalau kayak gini. Nggak, kalau lu ngomong sekarang jadi pejabat, nggak usah pejabat dong. Kalau siapapun bisa kena, siapapun. Iya, kalau siapapun. lu mengatakan siapapun tuh bukan pejabat. Iya, siapapun bisa kena. Om nggak tahu. Ada orang podcast bisa dipenjara karena dianggap mengintervensi, karena dianggap mengalihkan isu, mengganggu penyelidikan. Siapapun bisa kena sekarang. Sekarang gini, pejabat gitu. Kalau aku jadi pejabat sekarang, pemegang keputusan sekarang, KPA misalnya, KPA itu kuasa pengguna anggaran ya kalau yang memutuskan ini harus dilakukan atau enggak. Setiap tindak tandukku, mending gua nggak tanda tangan deh. Ya karena bisa salah. Bukan bisa salah, bisa dipenjara dan dilabelin koruptor. Concernku satu nih, kalau ini tembus, ini kelar nih, ketok palu nih, nggak ada banding atau apa. Ya aku pribadi ya, aku pensiun loh. Beneran. Lu pensiun? Ya aku mikirnya pensiun itu artinya kalau Tom Lembong bener akhirnya, aku nggak akan bikin konten-konten yang emang akan berpotensi untuk menimbulkan diskursus publik yang banyak. Mending aku bikin konten soal editing video, aku konten soal cara menambung. Iyalah. Dan kalau misalnya ada tawaran politik nih, wah jadi menteri ini, kepala ini, oh big no.
Because of the risk. Iya. Because of the lesson itu. Iya. Karena udah pernah terjadi yang kayak gini. Ya haraplah Pak, ya kan. Dan harus diartikan bahwa kerugian negara itu tetap ada. Dari proses ini kan 191 yang memperkaya tadi. Iya, memperkaya itu 191 itu. Nah, itu kan hakim mengamini itu. Saya melihat di sini Mas Pak Ujiono ya. Jadi alat bukti itu kan 5, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Terakhir lah. Sebelum Pak Tom ini ditahan, apakah BPKP sudah diperiksa? Jadi sudah ada ekspos November jadi tahun alat bukti 2023. itu BPKP. Iya, BPKP. Bukan, jadi alat bukti kan disita hasil BPKP kan? Dalam 184 yang Bapak sebut tadi kan yang namanya kerugian alat bukti itu 5. Nah, hakim itu untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Bukan, ini pertama di penyidikan, Pak. Di penyidikan itu hasil BPKP sudah disita belum? Nah, jadi saya sampaikan juga negara Pak Ugrom ya. Lu harus dibacakan di situ. Untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak kan hakim itu kan 184 kan 2 alat bukti dan keyakinan. Iya. Nah, itu hakim sudah menemukan itu dan kerugian negara kemudian di putusan di pengadilan itu kan sudah diakomodasi dari 515 kemudian ke 191. Ini tidak pidana korupsi menyangkut mantan pejabat negara. Agak penting, Pak. Jadi kaitan dengan tadi yang disampaikan tadi tentang BPKP, kita sudah uji di peradilan itu dan BPKP hadir di sana. Makanya kalau Mas Pujiono ngikutin, tidak hanya informasi dari kejaksaan, bisa dilihat BPKP itu belum diperiksa waktu disidik. BPKP itu untuk menentukan kerugian negara ya. Negara. Bahwa kenapa kemudian Tom Lembong dulu barriernya ini begitu banyak, hambatannya. Iya. Apa namanya? Termasuk kemudian ya, ini begitu banyak. Ketika kemudian diusut semuanya, mungkin harapan kita juga sama. Ketika diusut semuanya, maka ini akan clear bahwa ini tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi segala macam. Tapi ketika diusut semuanya, justru resiko ini yang kemudian dihitung oleh kejaksaan justru semakin besar. Maksudnya? Ya, semuanya itu kan tokoh politik, punya pendukung. Kalau Tom Lembong nggak ada resikonya atau gimana? Ya, resikonya ada, tetapi dalam kemudian hitungan itu yang harus diambil karena yang pertama melakukan itu adalah di tahun Saya 2015. orang awam hukum, tapi berikan pendapat kepada saya, berikan pemahaman kepada saya bahwa ketika bicara proses hukum maka harus menghitung resiko politik. Ya, makanya diurutkan. Ya, itu kan bagian dari strategi penyidikan, Pak. Bagian dari strategi. Ini hal yang baru menurut saya. Ya, strategi penyidikan itu kan dilakukan, bukan hal baru menurut saya. Seorang guru besar menyatakan orang tidak punya niat tuh bisa dihukum juga katanya. Terus contohnya apa? Misalnya kelalaian, naik mobil lalai nabrak orang lain, itu tidak punya niat nabrak. Lah itu namanya niat. Jadi niat itu kan ada 4. 1 tadi dia sengaja, itu niat. Dan itu bisa dibuktikan dia sengaja ngambil lah. Gitu, ada purpose-nya. Ya, purpose. Lalu yang kedua dia tahu bahwa itu akibatnya seperti itu. Lalu yang ketiga lalai, yang keempat sembrono lah. Orang naik mobil nabrak itu mens rea karena dia lalai. Sama dengan orang naik pohon, ya naik pohon sambil cekakakan bergurau lalu jatuh menimpa orang mati. Dia lalai. Kan lalai. Dia mens rea, dia masuk mens rea. Tidak punya niat menjatuhi orang, tapi dia lalai, itu sudah mens rea. Oleh sebab itu pada Tom Lembong ini yang 4 ini tidak ada. Tidak terpenuhi di situ. Tidak ada sama sekali. Saksi-saksi yang dipanggil juga malah menguatkan Tom Lembong, yang memberatkan itu tidak mau hadir. Yang katanya ini yang tahu ini yang tidak ada yang hadir. Bahwa ada pelanggaran terhadap Permendak, lalu kemudian itu diusut. Setelah Tom Lembong impornya masih makin kita tinggi. tunggu dan dalam komentar saya yang terakhir setelah putusan itu kita minta tolong dong menteri yang setelahnya, yang kan itu masuknya jelas bahwa tidak ada rakortas, terus kemudian tidak ada petunjuk dari Kementerian Perindustrian. Mohon maaf ya, bisa nggak Anda bicara tidak ngarang? Gimana ngarang? Saya mau mengajukan pertanyaan begini. Saya mau tanya dulu. Iya, saya menjawabnya dengan bertanya boleh. Ya, sekarang saya tanya dulu. Iya, Pak Kis yang saya hormati. Ya, sebentar, saya mau tanya dengan. Saya kan belum ngomong dari tadi. Lah emang belum dikasih. Saya mau tanya dengan Anda. Nanti saya berikan, Pak. Tadi kan ditanya sama dia pasalnya. Ya, bunyinya apa Anda nggak jawab? Ada. Sebelumnya pernyataannya begini. Tidak ada rapat koordinasi. Iya, itu di pasal 3. Tidak ada rapat koordinasi. Tidak ada rapat koordinasi. Anda datang kemari bawa data. Bawa ada. Oke, benar. Baca yang keras. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Ini tanggal 28 Desember 2015. Agenda lanjut pembahasan ketersediaan pangan, beras, kedelai, gula, jagung, dan daging sapi. Pimpinan rapat Menko Perekonomian. Di dalamnya ada masalah gula. Gimana? Di dalamnya termasuk soal gula. Ini rapat koordinasi. Ada soal gula. Perumbulok segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) terkait impor gula. Oke, cukup. Lain kali kalau bicara di depan publik kayak gini pakai data lah. Bosan deh kalau dengerin orang ngarang. Apa yang mau sampaikan situ? Artinya ada rapat koordinasi. Artinya dia ngarang itu bohong depan publik. Gitu loh. Ya, saya jawab boleh. Silakan. Oke. Nah, kalau pada Bulog dan PPI betul itu. Ini rapat koordinasi. Iya. Kalau jadi kan ada 3 hal. Yang pertama adalah tadi kan katanya nggak ada rapat koordinasi. Sekarang ngakuin ada rapat koordinasi. Jadi saya tanya dulu. Begini, Rakortas itu kan rangkaian. Jadi ada 21 PI. Mas retorika itu ajarin tuh ada saya bawa ada aja saya medisi asal, Wak. Iya. Baru LK1 tuh. Ada 28 Yang retorika PI, depan saya, Mas. Ada 28 persetujuan impor. Iya. Nah, 28 persetujuan impor. Yang lain ada yang di bagian rapat koordinasi itu, tapi yang 28 yang lain itu ngeles lagi tuh. Oke. Artinya ada rapat koordinasi. Ada tidak rapat koordinasi juga yang 28 PI itu. Dan ada juga rapat koordinasi. Ya, saya fokus pada yang 28 penunjukan impor. Oke, kita kembali bahkan tidak hanya rapat koordinasi, bahkan pendapat hukum kejaksaan terhadap impor gula pun ada. Silakan. Ada pendapat hukumnya. Kalau kita mau diskusi bawa persiapan, bukan bawa narasi dan opini kosong. Oke. Apa kesimpulan di sini? Diberikan izinnya untuk importasi. Iya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Menteri Perdagangan periode tahun 2015 sampai tahun 2016, Tom Lembong, hanya melaksanakan tugas atasan dalam kebijakan impor gula. Menurut saya, tidak ada unsur mensrea, niat jahat sehingga tidak bisa dipidanakan. Dalilnya, Genstrafsonderschuld, artinya, tidak ada pemidanaan jika tidak ada kesalahan. Unsur utama kesalahan itu adalah mensrea. Nah, di kasus Tom Lembong tidak ditemukan mensrea, karena dia hanya melaksanakan tugas dari atas yang bersifat administratif, ujar Mahfud kepada Kompas.com, Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025. Mahfud mengatakan kebijakan impor gula itu merupakan perintah dari atas dan dilaksanakan Tom tanpa niat jahat. Dengan begitu, Tom Lembong hanya menjalankan tugas yang sifatnya administratif. Dalam konteks vonis Tom Lembong ini, ternyata tidak ditemukan mensrea atau niat jahat. Sebab, kebijakan impor oleh Tom Lembong itu dilakukan atas perintah. Jadi, yang dilakukan Tom Lembong itu berasal dari hulu yang mengalir kepadanya, untuk diteruskan lagi sampai ke hilir, paparnya. Selain kelemahan dari sudut mensrea, vonis untuk Tom Lembong juga tidak menunjukkan rangkaian logis tentang actus reus yang bisa dibuktikan. Kelemahan lain, perhitungan kerugian negara yang resmi dibuat oleh BPKP dinilai tidak benar sehingga majelis hakim membuat hitungan dengan matematikanya sendiri, sambung Mahfud. Lalu, Mahfud menyoroti hakim yang menurutnya sempat menyampaikan argumentasi lucu dalam alasan yang memberatkan Tom Lembong, yakni Tom Lembong membuat kebijakan ekonomi kapitalistik. Dia menilai hakim itu tidak paham bedanya antara ide dan norma. Tom Lembong harus berani meminta pengadilan tinggi untuk mengoreksi vonis hakim melalui